Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asrining Dewi. Saya dari kelas SI 23B dengan NPM 2331145. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Information Technology of Kode Etik. Apa sih kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkap prinsip dan pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan pengguna teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak privasi orang lain. Berikut tujuan utama kode etik pengguna teknologi informasi. Yang pertama, mendorong perilaku etis dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, melindungi data dan privasi pengguna. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, membangun kepercayaan antar pengguna dan penyedia layanan. Siapa yang harus mematuhi? Yang pertama, profesional IT seperti teknisi, pengembangan analis, dan analisis. Yang kedua, pengguna umum seperti individu, pelajar, dan karyawan. Dan yang terakhir, organisasi dan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi. Apa sih kepentingan kode etik? Yang pertama, menjaga integritas dan reputasi industri IT. Yang kedua, mengurangi risiko pelanggaran hukum dan etika. Yang ketiga, mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, risiko dan dampak negatif bagi kode etik pengguna informasi teknologi jika diabaikan. Yang pertama, pelanggaran privasi data. Data pribadi pengguna dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran informasi sensitif yang dapat merugikan individu dan organisasi. Yang kedua, keamanan informasi dan rentan. Meningkatkan risiko serangan cyber, hacking atau malware. Selanjutnya, kerugian finansial dan reputasi akibat kebocoran data. Yang ketiga, cyberbullying dan pelecehan online. Munculnya perilaku bullying di dunia maya dapat berdampak pada kesehatan mental korban, lingkungan digital yang tidak aman bagi pengguna, terutama anak-anak dan remaja. Yang keempat, penyebaran informasi palsu. Meningkatnya disinformasi dan berita bohong yang dapat mempengaruhi opini publik, kerusakan reputasi individu atau organisasi akibat informasi yang salah. 5. Hilangnya kepercayaan pengguna, kehilangan kepercayaan terhadap layanan dan platform teknologi. Dampak negatif pada hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tanggung jawab hukum, yaitu potensi tuntutan hukum bagi individu atau organisasi yang melanggar etika, dan denda dan sanksi yang dapat merugikan secara finansial. Selanjutnya, kode etik pengguna informasi teknologi dalam mitigasi risiko. Yang pertama, mendorong kesadaran privasi. Kode etik mengedukasi pengguna tentang pentingnya melindungi data pribadi. Contoh, pelatihan tentang pengolahan data, kata sandi, dan pengaturan privasi di platform media sosial. Yang kedua, standar keamanan informasi. Menetapkan pedoman untuk praktik keamanan yang baik seperti enkripsi atau autentikasi 2 faktor. Contohnya, organisasi yang menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Yang ketiga, pencegahan bullying. Mendorong perilaku positif dan saling menghormati di dunia maya. Contohnya, program kesadaran di sekolah yang mengajarkan siswa tentang dampak cyberbullying dan cara melaporkannya.
Yang keempat, promosi kebenaran dan akurasi. Mengedukasi pengguna tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum mengabaikan. Contoh, kampanye untuk memeriksa fakta sebelum menyebarkan berita di media sosial. Yang kelima, membangun kepercayaan. Kode etik membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna. Contohnya, perusahaan yang transparan tentang kebijakan privasi dan penggunaan data meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, tanggung jawab hukum dan etika. Menyediakan pedoman untuk memenuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Contoh, pelatihan reguler bagi karyawan tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data. Selanjutnya, contoh kasus peran kode etik dalam pengguna teknologi informasi. Kasus pertama yaitu keberhasilan penerapan kode etik pada perusahaan teknologi Google. Perlindungan data pengguna. Yang pertama, dalam situasi perusahaan Google menerapkan kode etik yang ketat mengenai perlindungan data pribadi. Dalam tindakan, melakukan pelatihan rutin bagi karyawan tentang keamanan data dan privasi, dan hasilnya tidak ada kebocoran data selama 5 tahun, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, kasus kedua, ketidakpatuhan terhadap kode etik. Insiden Facebook Cambridge Analytica yang pada situasi penyalahgunaan data pengguna tanpa izin untuk kampanye politik. Dalam tindakan, kurangnya transparansi dan pelanggaran terhadap kode etik privasi. Dampak negatifnya yang pertama, kebocoran data sebanyak 87 juta pengguna, denda miliaran dolar, dan kerugian reputasi yang signifikan bagi Facebook. Dan yang terakhir, meningkatkan regulasi terhadap perlindungan data seluruh dunia. Selanjutnya, manfaat mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi. Yang pertama, dari perspektif individu. Perlindungan privasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi. Yang kedua, keamanan pribadi, mengurangi risiko menjadi korban penipuan atau cyberbullying. Dan yang ketiga, pengembangan etika pribadi, mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi. Kedua, dari perspektif organisasi, reputasi yang baik, keputusan hukum, dan lingkungan kerja yang positif, seperti menciptakan budaya kerja yang menghargai etika dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, dari perspektif masyarakat. Yang pertama, keamanan digital yang baik, meningkatkan kesadaran publik, dan inovasi yang bertanggung jawab seperti mendorong pengembangan teknologi yang mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Sekian, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.